Jangan munafik. Renungan diinspirasi dari Injil Matius bab 5 ayat 20 sampai 26. Aku berkata kepadamu, jika hidupmu tidak lebih benar daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar bahwa kepada nenek moyang kita dikatakan, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Namun, aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang mencaci maki saudaranya harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat bahwa saudaramu sakit hati terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pengawal, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar utangmu sampai lunas. Demikianlah sabda Tuhan. Kebenaran bagi orang-orang Farisi dan para ahli Taurat hanya bersifat lahiriah saja. Mereka mengetahui kebenaran melalui ajaran agama, setia menjalankan tradisi dan menaati aturan keagamaan, antara lain berdoa, memuji Tuhan, membaca firman Tuhan, berpuasa, dan masih banyak lagi. Yesus mengatakan bahwa kebenaran yang dikehendaki Allah adalah lebih dari itu, harus juga bersifat batiniah. Memuliakan Allah bukan hanya di bibir saja, tetapi juga di hati. Tingkah laku hidup harian mereka jauh dari kehendaknya, penuh dengan kemunafikan, pemerasan, korupsi, tipu daya. Ya, mereka dari luar tampaknya benar, tetapi hatinya sama sekali tidak mengasihi Allah. Hidup seseorang harus selaras dengan kehendak Allah dalam iman dan kasih. Ajaran agama dan praktek kehidupan haruslah ada kesesuaian. Doa dan ibadat seseorang harusnya sesuai dengan perbuatan baiknya sehari-hari. Tetapi kenyataan yang kita temui, pola pikir ini bergeser pengertiannya. Seolah-olah perbuatan baik lebih penting dari doa dan ibadat. Maka tidak mengherankan bila muncul pendapat bahwa yang penting berbuat baik, sedangkan doa, ya kalau sempat saja. Seorang teman yang tidak pernah lagi pergi ke gereja berkata, lebih baik hidup gak bikin susah orang lain daripada seperti si Anu yang aktif di gereja tetapi kerjanya nipu sana sini. Gak bikin susah orang lain berarti tidak melakukan perbuatan apapun, artinya apatis. Padahal kita diminta melakukan perbuatan baik. Jangan karena oknum si Anu membuat kita apatis. Yesus mengingatkan kita supaya kita dapat hidup lebih benar daripada ahli-ahli Taurat
dan orang-orang Farisi. Untuk itu, kita harus masuk dalam inti sari hukum, yaitu hukum cinta kasih yang tulus dan mendalam kepada Allah dan sesama. Bagaimana aku bisa mengatakan bahwa aku mencintai Tuhan Yesus yang tidak tampak dengan tulus dan mendalam, bila aku tidak melakukan perbuatan baik terhadap sesama yang kujumpai? Terketukkah hatiku untuk berbelas kasih kepada mereka yang membutuhkan? Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang Maha Baik, mampukanlah aku meneladani perbuatan-perbuatan kasih-Mu, sehingga imanku dapat senantiasa Kau teguhkan dan Kau kuatkan. Dengan demikian, aku tidak hidup dalam kepalsuan dan kepura-puraan. Amin.